adik SD Kristen Elim, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita persiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita menyanyikan pujian kita, Kau berfirman dan sembuhkan. Bersyukur Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kami mulai dalam pembelajaran kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan kita dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Yesus dalam rumah ibadah di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadirinya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara yang nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru, ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini Kak Intan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kemahakuasaan Yesus. Hanya satu poin yang akan Kak Intan bagikan di pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Intan dan adik-adik harus tahu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kemahakuasaan itu adalah teramat kuasa, teramat besar kuasanya, dan tidak ada tandingannya. Nah adik-adik, dalam firman Tuhan pada pagi hari ini ada 3 peristiwa yang terjadi tentang bagaimana Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya, bagaimana orang-orang melihat kemahakuasaannya Tuhan. Yang pertama, kita sudah baca tadi bersama-sama, saat Yesus mengajar dalam rumah ibadah, orang-orang mendengarkan pengajaran Yesus dan sangat takjub, karena Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa. Nah adik-adik, saat Yesus mengajar dalam rumah ibadah, orang-orang yang duduk di tempat itu merasa bahwa semua perkataan Tuhan Yesus yang keluar dari mulutnya Tuhan itu penuh dengan kuasa, sehingga orang-orang di sekitarnya itu merasakan kuasanya itu, sehingga mereka mengeluarkan pendapat mereka bahwa apa yang dikatakan Yesus mengajar kepada mereka itu dengan penuh kuasa. Nah, sebagai orang-orang percaya, Tuhan menaruh kuasa kepada kita juga untuk menjadi berkat dalam berkata-kata. Nah, dimanapun kita berada, kita harus jadi seperti Yesus. Kita harus mencerminkan kehidupan Yesus dalam diri kita. Dalam perkataan kita harus menunjukkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita.
Nah, saat kita berkata-kata kepada orang lain, contohnya untuk memberkati orang lain dalam kesusahan atau orang lain mendapat masalah yang berat, mungkin dengan perkataan kita dapat mendukung mereka, kita dapat membuat mereka semangat baru, atau mungkin teman adik-adik ada yang tidak mengerti tentang pembelajaran, adik-adik dapat menyampaikan pembelajaran itu, adik-adik dapat menjelaskan dengan baik kepada teman-teman, dan lewat perkataan yang adik-adik keluarkan, teman-teman dapat mengerti. Nah, Kak Intan mau tanya, kenapa kok bisa? Kok bisa kita orang-orang percaya diberikan kuasa dari Tuhan untuk menjadi saluran berkat dalam berkata-kata, dalam perkataan kita menjadi kuasa untuk orang lain dapat diubahkan, orang lain dapat menerima sukacita baru, menerima kekuatan baru saat kita menyampaikan perkataan yang positif yang keluar dari mulut kita. Karena Tuhan sendiri mengatakan kepada kita bahwa saat Dia kembali ke surga, Dia memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksinya, menjadi terangnya, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya, biar lewat kehidupan kita Tuhan Yesus itu dipermuliakan. Lewat kehidupan kita orang-orang tahu bahwa ini adalah anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberikan kita kuasa, dan kita akan menerima kuasa itu saat kita hidup dekat dengan Tuhan, saat kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saat kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka perkataan yang penuh kuasa itu dapat kita miliki. Kita dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Poin kedua yang akan Kak Intan bagikan adalah saat Yesus mengusir roh jahat itu, kuasa Yesus nyata di situ. Nah, adik-adik, saat roh jahat itu melihat Yesus sedang mengajar di situ, dia merasuki salah seorang yang ada di tempat itu. Orang itu kerasukan, dan orang itu mengatakan, roh jahat itu mengatakan seperti ini, apa urusanmu dengan kami, Yesus? Kami tahu kamu adalah orang yang penuh kuasa, kuasamu dari Allah. Mereka takut kepada Yesus, mereka tahu bahwa Yesus akan membinasakan mereka. Mereka tahu bahwa kuasa mereka itu, kuasa roh jahat itu tunduk di bawah kuasanya Yesus. Nah, adik-adik, roh jahat sendiri saja dapat memperkatakan bahwa Yesus itu penuh dengan kuasa. Sampai Yesus memberitahukan kepada orang-orang, roh jahat itu menyampaikan kepada semua orang bahwa Yesus itu penuh kuasa, bahwa Yesus itu kiriman dari Allah, Yesus itu Allah yang kudus. Dan orang-orang di sekitar situ pasti mendengarkan apa yang disampaikan oleh roh jahat itu, dan mereka pun pasti merasa sangat takjub, karena orang yang kerasukan setan itu, roh jahat itu sendiri saja mengakui bahwa Yesus itu penuh kuasa. Saat roh jahat itu mengatakan hal demikian, Yesus menghadrik dia dan Yesus mengusir dia. Dan yang terjadi adalah roh jahat itu taat, dia keluar dari tubuh dari orang yang dirasukinya itu, dan semua orang yang di situ takjub melihat apa yang Yesus lakukan. Nah, dalam kehidupan kita pun demikian. Kita bukan saja menjadi orang-orang yang cakap dalam berkata-kata, diberikan kuasa kepada orang lain, tapi kita juga dapat mengusir roh jahat. Tuhan memberikan kuasa kepada kita, karena dalam kehidupan kita ada roh yang lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Itu adalah roh Allah sendiri. Tuhan memberikan roh itu kepada kita. Sebagai orang-orang percaya, kita dapat mengusir kuasa kegelapan, kita dapat mengusir rasa takut yang menjadi yang menggoncang kehidupan kita. Mungkin dalam situasi sekarang ada banyak rasa takut yang kita alami. Tapi ingat bahwa kita ada dalam tangan yang tepat, kita ada dalam tangan yang penuh kuasa, yang memberikan kita juga kekuasaan itu. Tuhan memberikan kita kekuasaan agar kita dapat mengusir kuasa-kuasa kegelapan, agar kita dapat mengusir kuasa-kuasa jahat itu. Jadi adik-adik tidak perlu takut dengan kuasa roh jahat. Dimanapun adik-adik bertemu, adik-adik tidak perlu takut, karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Karena roh yang ada dalam kita adalah roh Allah, maka kita tidak perlu takut kepada roh jahat. Nah, yang ketiga adalah banyak orang mengakui kekuasaannya Yesus. Saat peristiwa itu terjadi, orang-orang melihat dan sangat takjub dengan apa yang Yesus lakukan. Berita tentang Yesus tersebar di Galilea. Dengan cepat berita itu tersebar kepada semua orang bahwa Yesus adalah orang yang penuh dengan kuasa. Kuasa jahat aja tunduk kepada Yesus. Nah, adik-adik, kemahakuasaan Yesus dapat diketahui oleh semua orang saat kejadian itu terjadi. Nah, sekarang Kak Intan mau kita sama-sama belajar. Kalau di tahun 2020 kita bisa lewati semuanya dengan baik. Ada banyak permasalahan terjadi, ada penyakit corona juga terjadi. Mungkin ada ketakutan di hati, kecemasan, dan banyak orang kehilangan orang-orang yang berarti dalam kehidupannya mereka. Dan kita pun mungkin tidak dapat keluar seperti biasanya, tidak dapat bergereja seperti biasanya. Tapi kita harus ingat bahwa kalau tahun 2020 kita dapat melewatinya dengan baik, dan di tanggal 12 di tahun 2021 Tuhan masih mempercayakan kita untuk menikmati tahun 2021. Itu terbukti bahwa kita semua berada dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan tahu bahwa kita orang-orang yang harus
Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ajar kami agar kami semakin hari hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hidup terus berpegang kepada Tuhan dan menolong setiap kami dalam pembelajaran kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada kami agar kami dapat mengerti pembelajaran dengan baik. Bahkan guru-guru yang menyampaikan pun Tuhan berikan hikmat yang berasal daripada Engkau. Menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari kami yang akan datang ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.